Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pemuatan dan pendalaman agenda 2. Saya Halimatus Sadia, Widya Suara Ahmadiyah pada BPSDM Aceh. Untuk biodata saya, Bapak Ibu semua dapat melihat di slide ya. Oke, lanjut ya. Sukses bukanlah suatu kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting adalah cinta akan hal yang sedang atau ingin kau lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada pokok permasalahan yang akan kita diskusikan pada hari ini, marilah kita lihat selayang pandang tujuan dan amanat pembelajaran agenda 2. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui dan memahami terhadap kedua ini. Baik, kita lanjut kepada strategi pembelajaran agenda 2. Sistem pembelajaran pada blended learning ada 2, yaitu melalui distance learning dan klasikal. Bapak Ibu, sahabat yang saya cintai, pada distance learning ada yang dikatakan sinkronus. Yang dikatakan sinkronus saat ini, saat waktu pelaksanaan dan distribusi JP untuk setiap atau untuk agenda 2 lah kita sampaikan, yaitu fleksibel. Bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan, bisa 3 kali pertemuan. Tapi pada hari ini kita diskusikan hanya 2 kali pertemuan. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada strategi pembelajaran sinkronus. Pertama, tahapannya. Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dimulai adanya perkenalan. Perkenalan akan membangun hubungan dengan peserta, di mana nanti akan membangun suasana yang kondusif yang dilakukan untuk kemudian mengkaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi kita menciptakan dulu ya suasana kondusif ya. Kemudian tahapan kedua yaitu penyajian. Penyajian tadi saya sampaikan ada 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama yaitu melalui sinkronus, kita mereview atau pendalaman materi agenda 2. Agenda 2 ini terdiri tadi 5 mata pelatihan. Mata pelatihannya adalah pertama akuntabilitas, kemudian adanya nasionalisme, kemudian adanya etika publik, kemudian adanya komitmen mutu, kemudian adanya anti korupsi. Pada saat kita bukan hanya pendalaman, kemudian kita mengkaitkan antara mata pelatihan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Pada pertemuan ini, pertemuan sinkronis pertama ini, kita juga dapat berdiskusi tentang substansi agenda 2 dikaitkan dengan permasalahan yang terkait dengan mata pelatihan pada agenda 2 yang disampaikan oleh kita tadi sebagai Widya Suara, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan. Kemudian sebagai instrumennya kita bisa menggunakan video. Kemudian kita bisa juga berdiskusi menggali permasalahan yang timbul oleh peserta yang berkaitan dengan materi pada agenda 2. Tadi sudah saya sebutkan ya Bapak Ibu atau sahabat semua. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan melakukan internalisasi nilai-nilai aneka. Di sini juga bisa dilakukan melalui brainstorming hasil dari self learning, self activity. Kemudian bisa dilakukan
pula dengan presentasi kelompok. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bersama dengan tetap mengacu kepada aspek kemampuan analisis. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penutup. Penutup di sini akan melakukan pembulatan materi terhadap agenda 2. Kemudian kita juga bisa meminta rangkuman dan memotivasi peserta untuk kegiatan mereka lebih lanjut dalam sebagai pemangku sebagai CPNS lah nanti di lapangan. Kemudian asinkronus. Strategi pembelajaran adalah pertama adalah self-planning. Di sini analisis kasus terkait dengan aneka. Kemudian melalui kelompok membuat video terkait dengan nilai-nilai aneka. Kemudian mencari isu-isu di kantor, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Selanjutnya adalah pembelajaran melalui klasika. Strateginya adalah ada 3 tahapan juga. Pertama, pendahuluan seperti yang disinkronus tadi. Pertama, karena kita tadi sudah mengadakan perkenalan pada tahapan awal, kita tidak perlu lagi pada klasikal ini. Kita cukup langsung kepada tanya jawab pengalaman, aktualisasi agenda 2 selama habituasi. Kemudian bisa juga kita penguatan materi serta pemberian umpan balik. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan pendahuluan seperti yang disinkronus tadi. Pertama, karena kita tadi sudah mengadakan perkenalan pada tahapan awal, kita tidak perlu lagi pada klasikal ini. Kita cukup langsung kepada tanya jawab pengalaman, aktualisasi agenda 2 selama habituasi. Kemudian bisa juga kita penguatan materi serta pemberian umpan balik. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tugas rencana aksi tentang penetapan nilai-nilai ASN beraneka. Kemudian tahapan penyajian adalah praktik dalam konten ASN sebagai abdi negara. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Di sini kita memberi umpan balik baik praktek konten ASN yang beraneka. Kemudian kita mereview dan pembulatan materi agenda 2 serta memberi motivasi kepada peserta. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin waktu juga terbatas ya Bapak Ibu, seperti biasa ya. Sebelumnya saya menutup dari materi ini adalah saya coba apalah arti sebuah ilmu tanpa praktik. Barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.